Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana kita di siang hari ini dapat berkumpul tentunya di Gedung Juang 45 Jakarta Selatan. So we here to get something more about Indonesia. So first of all, we say thanks to all that still give us and so we can do our activities usually today. Honorable Dr. Manji Hardinoto as a leader from PPK 45 Jakarta Selatan. And all the audience is again to hear the attendance for the year. So we have to generate anything. We have to generate for other country for today, especially for 14 Februari, 14 February 2026 today. Nilai-nilai dasar Trilogi 45. 1. Semua nilai yang terdapat dalam setiap sila dari Pancasila. 2. Semua nilai yang terdapat dalam proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ketiga, semua nilai yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam pembukaan, batang tubuh, maupun penjelasannya. B. Nilai-nilai operasional. Yang pertama, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, jiwa dan semangat merdeka. Ketiga, nasionalisme. Keempat, patriotisme. Kelima, harga diri sebagai bangsa yang merdeka. Keenam, pantang mundur dan tidak kenal menyerah. Ketujuh, persatuan dan kesatuan. Kedelapan, anti penjajah dan penjajahan. Kesembilan, percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri. Kesepuluh, percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya. Kesebelas, idealisme, kecurangan yang tinggi. Kedua-belas, berani, rela, dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara. Ke-13, kepahlawanan. Ke-14, sepi iring kamling, ramai gawe. Ke-15, kesetiakawanan, senasib, sepenanggungan, dan kebersamaan. Ke-16, disiplin yang tinggi. Ke-17, ulang dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Halo saudara-saudaraku, sahabat pejuang 45. Kembali lagi kita di tanggal 14 Februari ini, yang dimana kita bertepatan juga akan launching, dimana kita bicara tentang Spirit 45 TV oleh PPK 45 Jakarta Selatan. Mungkin dapat tepuk tangannya. Baik, tentunya untuk mengawali hari itu, atau dapat katakan hari ini yang luar biasa ini, kita akan mencoba membahas pertama, yaitu terkait penyuluh kejuangan 45, pro negarawan 45 di 14 Februari 2026 ini. Tentunya di sini saya mengundang narasumber hebat yang luar biasa, yaitu Ketua dari BPK 45 Jakarta Selatan, yaitu Pak Dr. Panji R. Hardinoto. Halo Pak, bagaimana kabarnya? Baik-baik aja. Baik, luar biasa kabar di hari ini. Beliau merupakan sosok yang luar biasa tentunya, dengan ide beliau terkait penyuluhan kejuangan ini, terutama bagi saya pribadi sebagai generasi muda, generasi Gen Z, sangat-sangat terpaku terhadap penjelasan beliau. Dan nantinya
Di hari ini, di podcast singkat ini, beliau akan menjelaskan itu di tanggal 14 Februari 2026 ini. Tentunya kalau melihat terkait Bapak Dr. Panji Hardinoto, beliau selalu melakukan penulisan artikel-artikel dan juga terkait opini-opini kenegarawan yang ini selalu dikirimkan ke semua grup WhatsApp dan berbagai platform lainnya. Tentunya melalui Spirit 45 TV ini sebagai perdana tentunya. Baik, tanpa lama lagi, saya coba untuk menyapa tentunya Pak Dr. Panji Hardinoto, dan tentunya saya ingin melihat bagaimana pembahasan beliau terkait pro kenegaraan 45 di 14 Februari 2026 ini. Silakan Pak Panji, waktunya. Sekali mereka tetap merdeka. Pemirsa yang budiman, kami harapkan pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menyaksikan tayangan ini dengan baik dan dapat mengikutinya dengan sukacita. Sebetulnya kami ingin menggunakan tanggal 14 ini karena apa? Karena sebetulnya 14 Februari tahun 1945 itu tidak cocok kalau disebut pemberontakan peta di Blitar. Yang cocok itu kalau dari kacamata kami adalah unjuk juang 45 yang pertama di tahun 1945 yang kita tahu kemudian berurutan menjadi sampai dengan adanya proklamasi dan seterusnya, dan termasuk pertempuran di Surabaya dan di beberapa lokasi yang lain. Jadi sebetulnya 14 Februari 1945 ini adalah milestone yang penting untuk kita kenang. Dan itu dalam keadaan posisi Perang Dunia Kedua sunset. Sedangkan pada tanggal ini, 14 Februari 2026, kita ketahui bahwa sepertinya sunrise daripada Perang Dunia Ketiga. Jadi kelihatannya ada relevansinya antara 45 dengan 26 ini. Dalam kaitan itulah sebetulnya apa yang dibekalkan oleh atau yang semangat juang spirit 45 dari para pejuang angkatan 45 ini bisa kita gunakan bersama untuk mengisi kemerdekaan, bahkan juga untuk menggapai Indonesia merdeka 100%. Karena apa? Karena pada tahun 2025, bulan Maret yang lalu, Freedom House memberi skor kita Indonesia partly free dengan 56%. Jadi masih jauh sebetulnya kita 100%. Dengan kita mendorong para generasi penerus angkatan 45, terutama calon angkatan generasi emas 2045, untuk membekali diri dengan spirit 45 ini. Tidak lain tidak bukan karena dengan spirit 45 ini sebetulnya success story dari bangsa Indonesia memerdekakan diri 17 Agustus 1945 dan pada tanggal 17 Agustus 1950 meneguhkan kembali negara kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Ini luar biasa. Sehingga kita bisa katakan bahwa peta Blitar ini adalah inspirator bina penegak kedaulatan Indonesia Merdeka 100%. Dan tema daripada apa yang kita bicarakan sekarang ini adalah Pro Cipta Negarawan 45. Artinya apa? Negarawan 45 ini tidak harus karena dia menjadi pejabat di sistem kenegaraan kita, tapi juga di sistem kemasyarakatan kita. Sepanjang yang bersangkutan memikirkan
mengenai bagaimana memajukan bangsa ini dan negara ini. Jadi ada 5 hal yang dapat kami sampaikan, bahwa bela daulat rakyat tertindas bala tentara Jepang itulah menjadi awal daripada perjuangan tahun 45. Dan yang kedua adalah pada 18 Agustus 45, pada waktu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dibacakan, itu di sana tertuang juga ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia, dan keadilan sosial. Menariknya juga pada tahun 1995, organisasi kami ini merilis yang namanya Jiwa Semangat Nilai-nilai 45, yang sesungguhnya adalah visi daripada bangsa Indonesia. Tidak hanya visi daripada katakanlah organisasi ini, tidak, tapi ini adalah visi daripada bangsa Indonesia ke depan. Kemudian menariknya lagi adalah bahwa pada 1984 sebelumnya itu sudah dicanangkan atau sudah dikepreskan nomor 50, yaitu mengenai kita ini, mengenai BPK 45 ini, yang antara lain topoksinya adalah penyuluhan perjuangan 45. Dan tupoksi inilah sebetulnya bisa dianggap sebagai misi utama kita. Kemudian juga ada kiprah World Peace Gong yang dimulai pada tahun 2002. World Peace ini sudah menggapai banyak negara. Konon sampai 54 negara dari 102 negara. Tadi, seperti yang tadi di pembukaan, disebutkan antara lain ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian dunia. Jadi inilah kiprah dari bangsa Indonesia untuk turut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian yang menarik lagi adalah bahwa Profesor Davidson dari Universitas Oxford, Amerika, itu menandai bahwa bangsa Indonesia ini berkarakter unik. Satu-satunya di dunia yang unik menurut beliau, ya. Itu ada 6, yaitu kecerdasan dan presisi. Kalau urusan kecerdasan ini beberapa kali anak bangsa kita mendapatkan award, ya, dari luar negeri. Yang terakhir itu ada, saya baca, ada siswa kelas 3 SD itu mendapatkan award, Diamond Award dari Jepang, kemudian juga dapat award dari NASA. Bayangkan, itu kelas 3 SD umurnya 9 tahun kalau nggak salah. Jadi ini bukan pendapat yang mengada-ada, tapi memang disertai berbagai bukti. Kemudian kerja cepat dan adaptif. Kita dianggap bangsa yang kerjanya itu, kalau bahasa Jawanya sergap, ya, cekatan, dan cepat tanggap, dan bisa cepat menyesuaikan diri, adaptif, ya. Kemudian yang ketiga, menerima perubahan dengan senang hati, dengan tulus dan lain sebagainya. Keempat, kebersamaan sosial. Ini menurut Profesor Davidson, contohnya adalah kalau ada pertandingan bola di luar negeri, itu yang namanya supporters kita cukup banyak.
Tidak demikian dengan dari luar negeri. Dari kita ini cukup banyak selalu. Timnas kita kalau bertanding di Kuala Lumpur atau di mana gitu, selalu didampingi oleh supporters ya, yang begitu banyak. Begitu juga kalau antar kota, itu juga supporters dari kota bersangkutan banyak sekali. Ini yang contoh daripada kebersamaan sosial, selain juga kalau ada musibah atau bencana alam, berbondong-bondong melakukan gotong royong, memberi bantuan dan pertolongan dengan segera. Kemudian yang kelima adalah gigih pantang mundur. Selalu pantang menyerah untuk mengatasi hambatan dan gangguan. Kemudian yang keenam adalah kritis dan responsif. Mengenai kritis ini kita bisa baca dari medsos, bagaimana mereka rakyat Indonesia itu menggunakan pendapatnya terakhir mengenai pajak misalnya, ya itu gara-garanya cuma karena didenda lewat jalur yang sebetulnya dalam keadaan normal tidak boleh dilewati, tapi ini dilewati pada saat banjir, kok juga didenda, terutama para ojol-ojol itu ya, itu protes itu, karena dendanya bisa ada yang sampai lebih daripada harga motornya sendiri. Ya, ini contoh daripada kritis ini dan sudah hampir di seluruh wilayah Indonesia. Jadi ini yang baik, dan kata Profesor Davidson ini, keenam karakter kritis unik ini atau khusus ini itu karena ditempa selama 300-an tahun selama kita dijajah. Menurut catatan saya, sebetulnya 375 tahun kita berunjuk juang. Yaitu dimulai ketika Raja Kartanegara dari Singosari mengirim ekspedisi Pamalayu untuk membendung invasi dari Mongol ke Selat Malaka. Bayangkan pada tahun itu sudah bisa berpikir masalah geopolitik Nusantara ya, dari kerajaan Singosari ini, sehingga mengirim ekspedisi ke sana untuk membangun kesadaran dari rakyat setempat untuk membendung invasi dari asing. Dan sampai tahun 1950, kita Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dicanangkan, diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan dalam kesempatan ini, kami ingin mengulang kembali Fakta JSN 45 yang dicanangkan pada tahun 2012, yaitu 17 tahun setelah JSN 45 dicanangkan oleh JHN 45, 1995. Tidak lain, tidak bukan, adalah agar mari bersama-sama mengibarkan spirit negara pejuang 45 untuk membekali bonus demografi 2030-2035 ke arah Indonesia Emas yang merdeka 100% 2045. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa kami juga di khususnya BBK 45 Jakarta Selatan juga sudah menjabarkan yang namanya GBHN 45, yaitu Garis Besar Haluan Negarawan 45. Kami memang fokus ke penciptaan negara 45 ini, yaitu atas dalam 3 kelompok. 1 SDM 45, kedua ekosistem 45, dan ketiga adalah giat 45. Jadi
yang bina SDM itu kami lakukan dalam 2 hal, yaitu melalui sistem bina mental 45, kami sudah laksanakan di 2025. Sekarang kita akan mulai lagi di tahun ini, semester baru, untuk Sisbintal 45, begitu singkatannya. Kemudian juga program Komunikator 45. Ini adalah juru bicara 45 untuk membawakan JSN 45 itu bagi publik. Kemudian kalau ekosistem 45, kami menjabarkan dalam 5 hal, yaitu medsos 45, event-event 45 seperti sekarang ini, atau podcast 45 yang sifatnya dialog dan lain sebagainya. Klinik 45 kami tanggal 7 yang lalu sudah meluncurkan pre-launch terapi medis, dan kami akan segera juga meluncurkan saya sebut itu kawal indeks glikemik atau KING. Ini untuk dalam rangka mengontrol, mengendalikan gula darah. Dan Studio 45 yang sudah beroperasi 2-3 tahun terakhir ini untuk musisi-musisi yang ingin berkreasi melalui AI atau didampingi oleh AI. Itu kami sediakan juga di sini. Dan sudah ada beberapa produk dari Studio 45 ini. Kemudian kalau Bina Gian 45, ya kita biasanya melakukan rakor terbatas atau tekor, yaitu temu koordinasi yang bisa dilakukan dengan online atau juga dengan tatap muka atau offline. Itu yang program-program teknis kami tahun 2026 ini yang kami akan laksanakan, dan kita siap untuk sekiranya ada dari generasi muda bergabung dengan kami. Hubungi kami secepatnya di alamat kami di GOR Jalan Bulungan Raya 1, Kelurahan Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini nggak jauh-jauh ya, GOR ini kalau malam juga seperti pasar malam, jadi dekat juga dengan stasiun MRT, Blok M di sini, juga dekat dengan Taman Bendera Pusaka yang segera akan dibuka oleh Gubernur Jakarta. Terima kasih, dan mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali mereka, tetap mereka. Baik, terima kasih banyak Pak Panji atas penyampaian yang luar biasa. Saya sempat tadi mengecek di beberapa artikel yang Senior Panji sudah kirimkan di grup. Semua itu sangat berkaitan luar biasa, Senior Panji, bersinkron dia semuanya. Yang dimana itu semua berkaitan tentang bagaimana kita melihat ke depannya. Bagaimana kita melihat proyeksi ke depannya, terutama gerakan-gerakan dari konstitusi yang ada di Indonesia ini, terutama terkait pemerintah kita, seperti itu, untuk rakyatnya. Baik, seperti itu, para saudara-saudaraku, tentunya di launching pertama di tanggal 14 Februari 2026 di Spirit 45 TV di BPK 45 Jakarta Selatan. Tentunya ini tidak yang pertama dan tidak juga yang terakhir, tetapi ini akan terus berlanjut. Dan apa output yang kita harapkan? Tentunya generasi muda bisa bergabung dengan kita tentunya di sini. Dan tentunya dalam perhelatan ini kita juga dibantu senior ya, Saudara Pak Panji, oleh generasi muda di sini yang dimana memiliki kompeten luar biasa, dan semangat juang yang luar biasa untuk BPK 45 Jakarta Selatan. Seperti itu. Saudara-saudaraku,
silakan datang, silakan berkunjung ke daerah Bulungan, tentunya di PPK 45 Jakarta Selatan, untuk menilik dan juga ikut berdiskusi dengan kita, terutama untuk para generasi muda, melihat generasi emas Indonesia di 2045 nanti. Baik, itu menutup dari kita senior. Kita tutup dengan sekali merdeka, tetap merdeka. Baik, saudara 45 semuanya, sahabat Juang 45, kita akan masuk ke sesi berikutnya di hari ini, yang dimana kita sempat berfoto tentunya di Go, dan juga sudah sempat dihimbau oleh Bapak Dr. Panji R. Hadinoto sewaktu podcast tadi. Dan nantinya sebelum kita masuk ke acara ini akan ada beberapa slide terkait kegiatan di GOM dan akan penjelasan oleh Pak Asep nanti seperti di hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan coba sambut narasumber hebat kita di hari ini juga. Untuk yang kedua, silakan Pak Asep atas kehadirannya. Iya. Ya, selamat siang Bu Bara. Siang, Sehat Bu. sehat, sehat. Kita panggil Bung aja Pak ya. Iya. Bung kita ini. Baik, kalau melihat rekam jejak beliau sangat luar biasa juga, Pak. Di mana beliau selalu memberikan aspirasi terutama, dan beliau merupakan salah satu penggagas juga Pak ya, terkait GOM kedamaian dunia, World of Peace, yang dimana akan mencoba melalui BPK 45 Jakarta Selatan akan mencoba menyiarkan kembali, menghidupkan kembali terkait GOM tersebut Pak tentunya. Mungkin sahabat-sahabat online di rumah ini maupun sahabat offline di hari ini pengen tahu lebih banyak Pak terkait diri Bapak, ya, dan juga terkait GOM ini seperti apa. Mungkin atas waktunya kami persilakan, Bung. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang mulia Bung Paya. Saya merasa terhormat sekali bisa menyampaikan inspirasi dan kebenaran juga kesadaran yang ada di sini. Lalu Bapak, saya ucapkan terima kasih yang mulia Dr. Insinyur Panji yang sudah memberikan kesempatan beliau sebagai ketua di BPK 45 Jaksel ini. Baik, saya singkatkan ya. Saya berangkat dari World Peace Committee, Komite Perdamaian Dunia. Kebetulan saya sebagai General Affairs Official di sana. Jadi kaitannya, konteks spirit 45 ini sungguh sesuatu yang bagus untuk dikembangkan, ditumbuh kembangkan, baik itu di lokal, nasional, regional, dan internasional. Kenapa? Karena intisari dari nilai spirit 45 adalah memberikan kesadaran atas martabat manusia di muka bumi. Itu intinya. Jadi kalau bicara manusia, berarti bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh permukaan bumi. Dengan konteks saling menghargai, saling menghormati, saling menjunjung, saling memenuhi harapan, dan saling mendukung satu sama lain. Itu merupakan kesadaran yang luar biasa. Maka sebetulnya GOM perdamaian dunia yang sudah tertanam baik itu di Indonesia, misalkan di Bali, di Ciamis, dan beberapa tempat, bahkan di dunia internasional, seperti di Swiss, di Cina, di India, itu perjuangan para senior yang semestinya ditindaklanjuti oleh kita-kita ini sebagai generasi muda. Dalam kesempatan ini, saya menghimbau kepada seluruh umat manusia dimanapun berada, mari kita tingkatkan kesadaran untuk hidup mulia, memanusiakan manusia. Jangan terjadi yang mana kemanusiaan ini
sudah dilanggar, bahkan manusia diperlakukan seperti hewan, atau lebih dianggap dari hewan. Itu jangan sampai terjadi. Ya, jadi dalam hal ini grup kesadaran itu diutamakan. Nah, salah satu konteks di sini ada grup sebagai tools, sebagai alat untuk meningkatkan nilai-nilai awareness, ya, nilai-nilai kesadaran for human. Kita harus mengadakan namanya moral rekonsiliasi. Harus ada perubahan moral. Jadi moral ini kita tarik kepada fitrahnya. Fitrahnya yang agung. Manusia yang saling memuliakan satu sama lain. Manusia yang mendoakan umatnya dan juga umat orang lain. Itu akan menimbulkan nilai-nilai perdamaian. Maka di sini ada pengantar namanya kitab Mahavismaya. Ini pun merupakan nilai ruh perdamaian, nilai ruh keseimbangan, harmoni manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan. Ini sebagai alat bagaimana kita mempercepat rekonsiliasi ini secara tepat dan akurat, baik itu untuk tingkat nasional dan internasional. Demikian saja saya akhiri pembicaraan saya dengan sebuah harapan. Ya, kita harus ada perubahan baru. Perubahan baru yang menuju tatanan yang mulia, yang mengagungkan, berujuk pada alam semesta, menciptakan kedamaian, baik itu kedamaian di keluarga, kedamaian di masyarakat, kedamaian di daerah, kedamaian di negara, bahkan internasional, semua negara. Inilah nilai-nilai yang terkandung juga dalam jiwa JSN 45, jiwa solidaritas nilai-nilai 45. Ini sangat sesuai sekali dengan ruh kita Mahavismaya. Jadi mari kita sama-sama bagaimana mengusung peradaban ini kepada yang lebih baik, yang saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, hingga tidak ada penjajahan di atas muka bumi ini. Yang ada adalah saling memuliakan satu sama lain. Demikian itu pesan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bung Asep. Itu merupakan penutup dan dapat dikatakan isi daging di diskusi kita di sesi ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Kembali lagi kita ke sesi acara berikutnya. Terima kasih. Merdeka!